Selamat siang sobat otomotif, jadi kembali lagi ya ke channel saya. Ini ada power shift punya Hino 260 Ti ya. Jadi terpisah untuk power shiftnya, beda sama transmisi ZF ya teman-teman. Kalau power shiftnya transmisi ZF itu ada di atas transmisinya, kalau ini di sampingnya terpisah ya. Ini setelah keluarnya bocor, jadi setelah saya bongkar seperti begini teman-teman urutannya. Jadi kali ini saya menjelaskan ya. Jadi di sini tempat selang masuknya ya teman-teman, angin langsung yang masuk dari selang fleksibel ya, masuk. Dan di sini ada saringan ya. Nah, masuk, setelah itu masuk ke mana? Sini teman-teman, ada kayak pipa. Nah, pipa di sini ya. Ini kan seperti begini kan ya. Setelah itu angin yang masuk keluar ke tengah sini ya teman-teman. Nah, bagian tengah. Nah, di bagian tengah sini ya. Jadi fungsi power shift ini sebenarnya untuk meringankan aja ya, meringankan gerak maju mundurnya stang transmisi ya. Stang transmisinya kan kalau nggak pakai ini agak berat, jadi hanya membantu pergerakan gerak maju mundur gini aja ya, dengan menggunakan angin yang masuk dari sini lalu masuk ke pipa ini ya, keluar ke bagian tengah teman-teman. Nah, lalu di bagian tengah ini karena ada ruang ya, ini kan di dalam pipa ini ya, dalam pipa ini karena di bagian tengah ini ada ruang dan ada ini ya, ada kayak piston ya, piston kayak valve gitu ya. Nah, ini bolak-balik ya memasangnya. Jadi sebenarnya di sini ada ruang di sini. Jadi karena di sini ada ruang ya di dalam sini ya. Sini jadi ketika ini ditekan, piston bagian bawah ini akan membuka ya, piston ini. Nah, katup ini akan membuka, lalu udara yang ada di ruangan ini, di ruangan hitam ini akan tembus lalu membantu mendorong gerak as ini. Ketika tertutup ini ya, ketika tertutup ya, ketika ini transmisi dimasukkan, gerakan begini, katup ini membuka, mengeluarkan udara di bagian luar sini lalu mendorong semua asnya sini. Sebaliknya juga ketika ditarik ini, karena ini atas ada kancingan ya, bagian atas ini ada kancingan kecil, jadi dia paten segini. Jadi ketika digerak sebaliknya dia juga akan mendorong ke sini lalu membuka udara bagian kuningan yang sebaliknya. Nah, ini jadi ada dua, satu di dalam sini, satu di sini. Geraknya hanya maju mundur ini. Jadi udara yang dalam sini karena valve-nya yang bagian piston ini membuka, dia akan keluar dari lubang-lubang lalu membantu mendorong as ini. Sebaliknya juga akan membantu mendorong. Cukup mudah ya teman-teman, cuma emang perakitannya ini emang agak ribet. Mungkin kalau nggak pernah bongkar ya gampang teman-teman, kita satu persatu kita urutkan rata-rata kayak gini. Jadi kalau sudah hafal ya kita langsung lepas gitu aja. Nah, mekanismenya ya cuma sama katup bolak-balik aja, atau bolak-baliknya ada di tengah sini, bolak-baliknya.
dan ini bagian pelindung pendorongnya ya. Pendorong sekalian bagian lubang asnya. Jadi ketika ditekan, udara akan keluar ke sini, lalu bagian sini ada dinding ini. Ada dinding ini. Nah, ini dindingnya ya teman-teman. Nah, bagian dinding asnya tengah ya. Jadi ketika udara keluar dari salah satu lubang ini, ketika disorong ke sini, ini bagian yang keluarnya, dia akan membantu mendorong asnya ke belakang melalui ruang dinding ini ya. Dia akan turun ke sini, jadi udaranya tetap ya teman-teman, masuknya dari tengah terus melalui pipa yang tengah as ini, melalui pipa as ini, keluarnya di bagian sini. Jadi di ruangan ini sebelum masih posisi tengah, dia ada ruang ya teman-teman, tertutup ya di sini, tertutup dari untuk ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa, karena ada katup di bagian situ seperti piston. Jadi ketika didorong, baru ketika dia membuka gini, dia akan mengeluarkan udara melalui lubang dan sebaliknya. Oke teman-teman, cukup mudah ya. Sekarang saya kasih tunjuk ya untuk perakitannya. Jadi pertama kita as dulu ya, kita bersihkan semua. Untuk ganti reparkitnya biasanya o-ring ini diganti semua. Nah, ini ada o-ring juga, ini ada o-ring, kita ganti. O-ring ini fungsinya untuk di dalam dinding ini ya, dinding pendorongnya ya. Nah, pasang bagian pertama ya, bonet putih sama bagian bodinya, lalu pir. Setelah itu rumah piston ini jangan kebalik ya teman-teman, kalau kebalik sih nggak bisa. Jadi begini rumah piston, karena di bagian bawah sini ada tempat untuk pir ini, nggak mungkin kebalik. Nah, setelah itu piston ya, piston ini juga dapat ini pasti nanti. Jangan lupa ya teman-teman, di dalam sini ada o-ringnya ya, kita ganti karena o-ring ini sangat penting. O-ring ini menahan udara yang di bagian ruangan ini ya. Bagian ruangan ini tidak bocor keluar ke asnya melalui as ya, karena ini penahan udara di dalam as. Di luar as ini dia untuk menahan. Masukkan, setelah itu pir teman-teman ya, pir. Setelah itu sama kayak tadi, karena ini bolak-balik ya, maju mundur aja cara kerjanya sama kayak tadi. Setelah itu rumah piston lagi, rumah piston tetap sama ya teman-teman. Untuk di bagian sini ada tempat untuk pir ya, nggak mungkin kebalik kayak gini. Nah, jadi ketika piston ini membuka begini ya, membuka, udara ada di sini, bagian udara akan tembus ke bagian sini, keluar ke lubang ini. Setelah itu pir lagi. Nah, ini untuk bagian pendorongnya sama kayak bagian belakangnya ya, sama, tinggal ganti o-ring aja. Kita pasang lagi urutannya. Setelah itu rumah pendorong juga ya. Ini bagian atas ada seperti kancingan ya, ada ringnya dulu, ringnya agak kecil. Nah, seperti begini ringnya kecil, kita masukkan. Setelah itu ada kancingan ya teman-teman. Untuk kancingannya
setelah ring kita pasang kancingan teman-teman. Kancingannya ukurannya sangat kecil, kawat kayak gini. Kita masukkan aja. Di sini di tengah as ada kayak seperti kotnya kancingan ya, rumah kancingan ya. Kita pasang sampai sampai lock ini ya. Nah, dia akan mengunci kayak gini. Akan mengunci kayak gini. Udah cukup mudah teman-teman. Setelah itu bonnet putih ya. Putih ini di bagian depan ya. Untuk yang ada lubang, ada kayak powakan gini di bagian atas. Jadi yang rata ini di bagian bawah. Cukup simpel teman-teman. Setelah itu kita rubber grease, kita tinggal masukkan ke asnya. Kita kalau mau bongkar melepas ini juga bisa ya teman-teman, lepas rumah ini, tapi isinya cuma bagian as dan o-ring aja. Jadi kalau kebanyakan kalau bocor dari belakang sini biasanya bagian o-ring tengah ini sama piston yang tengah tadi itu bocor biasanya. Lalu kita masukkan aja. Mudah teman-teman. Setelah masuk sampai tembus ke sini ya teman-teman. Nah, ini ada di bagian knocknya. Ini untuk bagian kokolnya ya, kokolnya yang di transmisi. Plastiknya ini jangan lupa, jangan terbalik, pastinya seperti begini. Setelah itu ini penutupnya. Nah, ini juga ada o-ring teman-teman. O-ringnya ini untuk pelindung as ya, biar nggak bocor ke luar sini. Kita ganti, jangan lupa. Jadi kita pasang. Jadi kita pasang murnya. Mudah ya teman-teman untuk pembongkarannya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada request ya, Bang bongkar ini Bang, saya belum tahu caranya, nanti saya carikan ya barang bekasnya di sini banyak. Ini saya carikan, nanti saya kasih video untuk pembongkarannya, terus perakitannya. Nanti kalau ada yang bingung cara kerjanya nanti saya coba jelaskan seperti begitu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe.